Hey what's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini tidak seperti hari-hari sebelumnya, melainkan kita akan membahas sebuah alur cerita film yang diambil dari kisah nyata, dimana film ini sendiri bernama Molly Game. Jadi film ini sendiri akan berfokus kepada seseorang wanita yang bernama Molly Bloom, dimana dia ini dulunya merupakan seorang mantan ahli ski. Namun entah karena alasan apa, ia ini malahan berganti profesi dengan mengadakan sebuah turnamen judi bagi kalangan menengah ke atas yang sangat amat eksklusif. Untuk bisa main di tablenya, minimum kalian ini harus memiliki duit $10.000 atau yang bisa kita rupiahin 120 juta rupiah. Dan ia juga nggak bakal sembarangan menginvite orang, melainkan dia ini akan menginvite artis-artis terkenal dan juga pengusaha-pengusaha tajir. Jadi sekali main di meja biliarnya tuh bisa sampai 1 juta US dollar. Dan ya kalian bisa rupiahin sendiri. Hingga bagaimanakah keseruannya, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan seorang anak gadis yang bernama Molly, di mana Molly ini merupakan anak dari mantan atlet ski yang paling terkenal di Amerika bernama Jeremy Bloom. Jadi secara nggak langsung bakat si Molly ini diturunkan oleh sang ayah, ya di mana ia sangat ahli bermain ski. Selanjutnya nama Molly pun dipanggil untuk tampil, di mana ia pun dengan cepat langsung melesat dengan menggunakan skinya, namun tanpa diduga tiba-tiba ia ini mengalami sebuah kecelakaan. Snap the release of my bindings. Right in that moment, I didn't have time. None of this has anything to do with poker. Tentu saja hal itu sendiri harus membuat si Molly ini rehat beberapa waktu dalam bermain ski. Setelah akan hal itu, kita pun skip beberapa tahun ke depan, di mana usia Molly sekarang sudah genap 20 tahun. Ia juga lulus dengan predikat yang cukup tinggi dan bisa saja si Molly ini mengambil jurusan hukum. Sangat disayangkan, Molly ini malahan lebih memilih untuk menolak beasiswa jurusan hukum tersebut. Dan ia akan lebih memilih untuk menikmati hidupnya dengan merantau ke Los Angeles. Tentu saja sang ayah yang mendengar akan hal itu pun marah dan berkata tidak akan memberikan uang saku kembali kepada si Molly. Dan tentu aja Molly pun bodoh amat dengan hal itu, hingga scene pun beralih di Los Angeles. Kita pun diperlihatkan Molly yang ternyata sudah bekerja di sebuah nightclub gitu, namun ia bisa mendapatkan duit jauh lebih banyak dibandingkan gaji dia yang sekarang. Dimana salah satunya karena ia ini mendapatkan banyak sekali tips, terlebih lagi banyak sekali milioner dan juga para artis-artis yang datang dan memberikan tipsnya nggak nanggung-nanggung. Di tengah-tengah kesibukan itu, ia pun berkenalan dengan salah satu pelanggan yang bernama Dean, di mana Dean ini ternyata merupakan bandar yang mengadakan sebuah permainan judi yang eksklusif. Jadi nggak sembarang orang yang bisa main di tempatnya, dan yang hanya bisa main di tempatnya merupakan milioner dan juga artis-artis ternama. Beberapa hari pun berlalu semenjak akan hal itu, di mana si Molly pada akhirnya bekerja dengan si Dean. Jadi secara nggak langsung si Molly ini memiliki dua pekerjaan, yaitu di nightclub dan juga di tempat kerjanya si Dean. Di saat Molly sedang bekerja, tanpa diduga ia ini dikejutkan dengan si Dean yang melemparkan beberapa nomor dan menyuruh si Molly untuk mengechat nomor-nomor tersebut. Dengan mengatakan sebuah pesan, besok malam judi poker akan dimulai dengan rate $10.000. Setelah akan hal itu, ia pun mengechat nomor-nomor itu dan mencatat nama-nama siapa sajakah yang akan ikut. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba, di mana kita ini diperlihatkan para artis-artis ternama dan juga bintang-bintang Hollywood pun tiba dan disambut dengan meriah oleh si Molly. Masing-masing dari para artis pun membawa duit yang disiapkan, yaitu $10.000 sebagai taruhan di meja table malam ini. Dengan cekatan, Molly pun langsung menyiapkan minuman bagi para tamu dan langsung membagikannya di saat permainan sedang dimulai. Permainan pun pada akhirnya usai jam 3.30 dini hari, yang dimana setelah game usai tiba-tiba si Dean ini mengatakan bahwasannya jikalau kalian ingin diundang kembali, jangan lupa berikan tips kepada si Molly. Mendengar akan hal itu, Molly pun merasa kegirangan dan juga langsung diberikan tips oleh para pemain yang berada di sana, dan jumlahnya cukup lumayan banyak. Yaitu dalam sekali permainan, Molly mendapatkan $3.000. Dan bahkan di minggu depannya, Molly ini mendapatkan jumlah yang cukup lumayan banyak dari tips sebelumnya. Dan juga di permainan itu ada seseorang yang sangat amat mencolok dan juga jago dalam bermain judi, yang tak lain dan tak bukan adalah Mr. Egg. Ya, karakter ini di dalam kisah nyatanya sebenarnya bukanlah bernama Mr. Egg, melainkan Tobey Maguire, yang tepat sekali dia merupakan pemeran dari film Spider-Man.
Beberapa bulan pun berlalu setelah kejadian itu di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Molly sekarang memiliki tabungan $58.000 dari hasil tips saja. Mengetahui akan hal itu, Dean pun seakan merasa cemburu kepada si Molly karena tentu aja ia yang mengadakan acara sebesar ini duitnya tuh nggak sebanyak si Molly. Ia pun berbicara empat mata kepada si Molly dan bersikukuh nggak bakal membayar si Molly kembali karena duit Molly udah jauh lebih banyak dari mendapatkan tips. Molly pun seakan merasa keberatan dengan apa yang dikatakan oleh si Dean karena ia juga tetap membutuhkan bayaran dari si Dean untuk bekerja di sini. Mereka berdua pun lalu berpisah hingga di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Molly yang datang ke sebuah hotel bintang 5. Ia pun menyewa salah satu kamar yang berada di sana dengan per malamnya $5.000 dan ia pun juga membeli sebuah peralatan judi yang sangat amat eksklusif dengan harga $17.000. Ternyata Molly melakukan semua hal itu karena ia telah mengetahui sebentar lagi ia ini bakal di-kick oleh si Dean. Maka dari itulah ia pun memutuskan akan menjadi pesaing dari si Dean dengan Mr. X yang akan membawa tamu-tamunya dan ialah yang akan menyediakan sebuah tempat permainan judi yang eksklusif tersebut. Untuk memastikan bisnisnya berjalan dengan lancar, ia pun menghadap salah satu pengacara yang ternama dan juga menyiapkan berkas-berkas. Pengacara itu pun langsung berkata kepada si Molly bahwasannya bisnis akan lancar asalkan di tempat itu tidak ada transaksi seksual, tidak ada narkoba, dan juga tidak dibuka untuk umum. Dan yang paling penting tidak boleh mengambil persenan dalam setiap permainan yang dilakukan oleh si Molly. Setelah mendengar semua akan hal itu, Molly pun langsung menghubungi Mr. X dan mengatakan bahwasannya minggu depan permainan akan segera dimulai. Beberapa hari setelah mendengar bahwasannya Molly telah membuat sebuah tempat judi yang sangat amat eksklusif, mendengar akan hal itu, Dean langsung memecat si Molly. Namun tentu aja Molly pun bodoh amat tentang hal tersebut. Kita pun langsung beralih ke hari H di mana kita ini diperlihatkan Molly yang langsung membuka bisnis pertamanya. Yang datang bukanlah kaleng-kaleng melainkan ada Brad Marion yang merupakan seorang pecundang sejati karena ia nggak pernah menang judi sama sekali, namun ia ini merupakan seorang miliarder. Lalu ada Donnie Silverman yang dimana ia pernah menang kejuaraan poker tahun lalu dan hal itu sendiri juga menggemparkan seluruh dunia. Permainan pun langsung dimulai di mana di tengah-tengah permainan beberapa orang pun udah memutuskan untuk keluar karena beat yang semakin tinggi dan juga kartu mereka yang jelek. Namun di permainan itu ternyata masih ada dua orang bertahan yang salah satunya merupakan Harlan yang dimana dia ini sangat jago bermain poker. Dan ia ternyata berhadapan dengan si Brad yaitu sang pecundang dan dari mukanya aja ia ini gak merasa keberatan jikalau duitnya tuh hilang. Karena si Brad gak mau bertele-tele, ia pun memutuskan untuk alin duitnya yaitu sebesar $72.000. Harlan yang udah memasang bid $42.000, ia pun merasa kaget dengan bid tersebut dan juga langsung pingplang dan mainnya pun langsung kagok-kagok gak jelas. Aslinya jikalau si Harlan ini all-in, ia bisa saja langsung memenangkan duit itu dan juga kaya mendadak. Namun ya, tepat sekali Harlan malahan out dalam pertandingan tersebut yang mengakibatkan ia langsung rugi $42.000. $1,000 into the pot. Come on. And by calling on the flop, check raising the turn and bombing the river. Said, Nice spread. I'm laying this down. and Brad tosses in his sorry about cards too. What he didn't realize was the winning. Nggak putus asa, duitnya telah habis. Harlan pun langsung meminta $100.000 lagi kepada si Molly untuk melanjutkan judinya. Beberapa hari pun berlalu karena permainan judi ini yang sangat eksklusif, jadi jangka waktu permainan dimulai sampai di akhir itu hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari berlalu, yaitu tepat sekali sekarang merupakan game terakhir, kita pun diperlihatkan Harlan yang seakan kehilangan cara bermainnya. Ia juga kehilangan duit sebesar $1,2 juta yang tepat sekali ia pun mendapatkan julukan baru sebagai pecundang. Seperti kebanyakan player pada umumnya jikalau mengalami kekalahan, ya tepat sekali ia pun pada akhirnya mengamuk. Molly pun dengan cepat langsung membawanya ke tepian dan juga langsung menenangkannya, namun Harlan sendiri malahan curhat ke sana kemari dan juga mengatakan bahwasannya ia telah bangkrut. Dan juga tentu aja kebingungan bagaimanakah cara melunasinya. Dan seminggu pun berlalu setelah akan hal itu di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Harlan ternyata berhasil melunasi hutangnya kepada si Molly. Mengetahui akan hal itu, tentu saja ia pun terkejut dan juga mencari tahu ke sana kemari dari manakah si Harlan ini mendapatkan duitnya. Usut demi usut, ternyata Harlan ini mendapatkan duitnya dari Mr. X yang ternyata Mr. X memberikan duit itu namun dengan jaminan bunga 50%. Molly pun tentu saja langsung merasa kesal kepada si Mr. X, jadi jatuhnya permainan mereka ini sebagai pemerasan. Namun Mr. X malahan berpandangan lain dengan mengatakan bahwasannya si Molly ini sok baik dan pada akhirnya mereka pun cekcok satu sama yang lain. Pembicaraan itu pun diakhiri dengan mengatakan bahwasannya Mr. X akan pergi dari tempat ini dan juga tidak akan bermain lagi di tempat Molly bersama juga dengan para klien-kliennya. Dan inilah merupakan akhir dari meja si Molly yang berada di Los Angeles.
Molly pun sempat terpuruk dan juga putus asa mendengar akan hal itu karena semua yang telah ia bangun susah payah hancur dalam seketika. Nggak mau berlama-lama dalam keterpurukannya, masa ia udah terlanjur nyebur lalu balik dengan basah-basah, ia pun memutuskan untuk memutar otaknya dan ia pun mengetahui sebuah hal. Dengan cepat ia pun pergi ke New York dengan duit simpanan 200.000 dolarnya, ia pun menginvite 3 orang wanita lainnya yang dimana masing-masing memiliki bakatnya. Dimulai dari Shelby yang akan menginvite para tamu dan juga mengatur para tamu dan juga mengecek latar belakang mereka masing-masing. Lalu ada Jessie, seorang wanita yang jago sekali dalam bermain poker. Dan yang terakhir adalah Winston, yaitu putri diplomat Amerika, di mana ia ini memiliki kontak-kontak bangsawan dari luar negeri. Setelah mensurvei gedung, ia pun pada akhirnya deal-dealan dan juga setuju dengan harga yang tidak disebutkan di dalam filmnya. Ia pun langsung membangun sebuah tempat judi di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, ia pun mendapatkan laporan bahwasannya pesaing mereka ternyata tak lain tak bukan adalah mafia Rusia. Yang juga sama membuat sebuah tempat judi eksklusif, namun Molly ternyata tak menghiraukan akan hal itu karena mereka udah terlanjur memulainya. Beberapa hari pun berlalu, mereka berempat pun mendatangi sebuah acara yang digelar oleh salah satu milioner. Dan dari situlah mereka pun mencari tamu-tamunya dengan mengatakan bahwasannya bid awalan yaitu 250.000 US dollar. Hari H permainan judi pun dimulai dengan bid yang dimulai dari 250.000 US dollar yang tentu saja permainan itu berjalan cukup lama. Beberapa jam pun berlalu, permainan yang sudah usai kita pun diperlihatkan bahwasannya mereka mendapatkan untung dari tips dan juga dari si Jessie yang memenangkan permainan poker. 1 tahun kemudian mereka pun pada akhirnya stay dengan bisnis itu sampai dimana kita pun diperlihatkan Molly yang melaporkan kekayaannya sekarang sudah bersih 4.700.000 US dollar. Tentu saja akibat experience yang ditawarkan di meja si Molly dan juga keeksklusifan yang dijual, mereka pun rela mengantri untuk bisa main di meja si Molly. Tempat si Molly ini juga memiliki julukan oleh orang-orang kaum atas dengan mengatakan bahwasannya tempat si Molly merupakan tempat yang besar. Atau bahasa simpelnya julukannya tempat besar bukan karena tempatnya yang besar atau mejanya yang besar, melainkan taruhannya bisa sampai 1 miliar US dollar. Dan bahkan agar menjaga tubuhnya ini tetap fit, ia ini memutuskan untuk mengonsumsi beberapa jenis narkoba. Pasif income yang sudah didapatkan terus-menerus, ia pun menyewa salah satu apartemen dekat-dekat sana untuk memasang beberapa CCTV dan ia akan mengawasinya dari kejauhan. Hal itu sendiri agar mengantisipasi adanya kecurangan di dalam permainan yang ia adakan. Dan jikalau ketahuan bermain curang, ia pun tak segan-segan akan menginterogasi orang tersebut dan juga akan menaruh larangan kepada orang tersebut. Di suatu malam kita pun diperlihatkan Molly yang mendapatkan masukan dari si Shelby, yang dimana Shelby mengatakan bahwasannya cepat atau lambat media pasti akan mengetahui usaha mereka. Jikalau hal itu terjadi, tempat usaha mereka disorot oleh media, tentu saja para tamu nggak bakal mau bermain lagi di tempat mereka karena takut identitas mereka akan ketahuan oleh publik. Tentu aja jikalau semua hal itu terjadi, mereka harus menutupi semua akan hal itu dan pasti diperlukan duit yang cukup sangat amat banyak. Maka dari itu mereka ini harus mengambil persenan dari setiap judi yang dikarenakan hal itu sendiri sebagai duit jaga-jaga jikalau semua hal yang tadi ia sebutkan tuh terjadi. Setelah mendengar akan hal itu, ia pun memikirkan hal itu semalaman dan di keesokan harinya di saat game berlangsung, ia pun pada akhirnya menyuruh Shelby untuk mengambil persenannya. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Molly yang dihampiri oleh salah satu orang bernama Donnie, di mana si Donnie ini tiba-tiba malahan ngomong ngelantur ke sana kemari. Sampai di mana ia pun pada akhirnya membicarakan sebuah arena poker yang sama-sama eksklusif namun dikemas oleh salah satu orang yang merupakan mafia Rusia. Tempat tersebut berada di Brooklyn dan juga Molly yang mendengar akan hal itu pun seakan merasa tertarik dan juga menyuruh si Donnie ini untuk membawa orang-orang yang berada di situ ke tempat dirinya. Sebagai ganti ruginya karena si Donnie ini gak bisa membayar hutangnya karena dia ini kalah judi di tempatnya milik si Molly. Mendengar akan hal itu, ia pun dengan cepat langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Di keesokan harinya datanglah pemain baru yang dimana salah satunya bernama Main, pemilik jaringan klinik medis. Lalu ada sepasang saudara yang bernama Jersey dan juga Allison yang dimana dia ini ternyata pebisnis ekspor baja ke Cina. Dan yang terakhir merupakan Habib, pemilik seni termahal yang dimana ia memiliki kekayaan sebesar 3 miliar US dollar. Seperti kata pepatah, yaitu masalah nggak bakal cukup sampai di situ saja, dimana tanpa diduga si loser yang bernama Brad tiba-tiba tertangkap oleh polisi dengan skema penipuan. Kasusnya tak lain tak bukan seperti kasus yang sedang marak-maraknya di Indonesia, yang tak lain tak bukan adalah skema Ponzi. Dan ada yang menjanggal di sini karena duit dari si Brad hilang sebesar 5,4 juta US dollar, yang dimana ia pun pada akhirnya ditanyai usut demi usut uang itu hilang di tempat meja judi milik si Molly. Dengan cepat Molly pun dipanggil, namun ia yang gak mau berlibat-libat, ia pun pada akhirnya langsung membayar 500.000 US dollar kepada kerugian investor.
agar cepat menutup kasus ini dan juga nama dia nggak bakal diseret kembali. Setelah membayar uang sebesar itu, ia pun seakan merasa depresi dan dengan cepat ia pun langsung membeli beberapa jenis narkoba dan langsung memakainya saat itu juga. Tentu saja tak lain dan tak bukan untuk menenangkan dirinya. Beberapa hari pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Molly yang bertemu dengan dua orang yang dimana salah satunya bernama John dan juga Paul. Menurut kabar dari si Shelby, John dan juga Paul nih harusnya mendaftar akan menjadi pemain table berikutnya. Simpelnya tuh karena tempat si Molly ini semakin eksklusif, siapa aja yang mau main di mejanya tuh bakal mendapatkan wawancara atau interview terlebih dahulu. Sesaat di interview, ternyata John dan juga Paul ini memiliki niat lain di mana mereka berdua mengatakan bahwasannya mereka ingin menjadi partner dari si Molly. Mendengar akan hal itu, tentu saja Molly pun langsung syok dan dengan jelas langsung menolak tawaran dari mereka berdua. Tentu saja penolakan itu pun seakan membuat kedua orang itu pun merasa tersinggung hingga di malam harinya di saat Molly hendak tertidur tanpa diduga ia ini dihampiri oleh seseorang. Sesaat dibukakan pintu dengan cepat orang itu pun langsung membabat si Molly dengan mengambil uang, harta, emas dan juga semua yang berada di berangkas milik si Molly. Setelah akan hal itu, Molly pun mengurung dirinya sampai luka-lukanya sembuh hingga suatu ketika di saat luka Molly sembuh, ia pun akan mengadakan judi lagi selama seminggu. Namun di saat ia ingin pergi ke tempat perjudiannya itu, tanpa diduga ternyata tempatnya sudah digerebek oleh para kepolisian. Molly pun memutuskan untuk pergi dari rumah mewahnya tinggal di rumah sang ibu. Dan ya nggak lama kemudian ia pun berhasil tertangkap oleh FBI. Seakan masalah tak cukup sampai di situ saja, di mana Molly ini harus membayar jaminan sebesar $100.000 dan juga harus mencari pengacara untuk melakukan bandling-bandling di pengadilan nanti. Ia pun dengan cepat langsung menghampiri salah satu pengacara ternama yang bernama Charlie Davy, yang dimana Charlie ini merupakan pengacara yang lagi tersohor di masa tersebut. Seperti biasa, Molly pun memohon untuk menyelesaikan kasusnya, terlebih lagi ia ini nggak mau dipenjara dan ia juga nggak tahu mengapa ia ini ditangkap oleh FBI. Dengan simpel, Molly pun mengatakan bahwasannya ia nggak melakukan hal-hal yang terlarang dan bahkan ia hanya menulis buku saja dan juga menjual buku tersebut. Setelah membaca buku yang diterbitkan oleh si Molly, Carly ini bisa menyimpulkan bahwasannya kesalahan di dalam hidup si Molly adalah menyebutkan nama-nama pejabat dan juga orang terkenal di dalam bukunya. Makanya ia bisa ditangkap oleh FBI secepat itu, namun Molly menyangkal akan hal tersebut dan mengatakan bahwasannya ia menyamarkan nama-namanya. Namun tidak dengan ciri-cirinya, jadi simpelnya tuh begini, Mr. X merupakan aktor dari film Spider-Man, yang jelas semua orang udah bisa menilai Mr. X itu merupakan Tobey Maguire. Ya di saat itu siapa lagi yang meranin Spider-Man selain Tobey Maguire? Ya kalau dibuat filmnya dan juga kisahnya di masa-masa sekarang, orang pasti susah nebak antara Tobey Maguire, Andrew Garfield atau juga Tom Holland. Lanjut, Carlin pun pada akhirnya nggak mau untuk menangani kasus ini, namun lagi dan lagi Molly ini memohon kepada Carlin untuk menangani kasusnya. Singkat cerita, sidangan pertama pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya dengan cepat sidangan pertama itu pun pada akhirnya ditunda kembali kepada hakim dan akan dilanjutkan ke sidang kedua. Di sidangan kedua ini, lawan mereka adalah mafia-mafia Rusia yang disangkut pautkan di dalam cerita di buku tersebut, jadi mau nggak mau mereka ini harus membuka file rahasia yang disimpan oleh si Molly. Jadi secara nggak langsung si Molly ini telah mendata siapa-siapa saja artis dan juga para pejabat yang telah main di mejanya. Perdebatan pun terjadi karena si Molly ini bersikukuh nggak mau membuka flashdisknya karena tentu aja privasi para kliennya berada di flashdisk tersebut. Kalau si Molly ini terang-terangan membuka semua data yang berada di flashdisknya, udah jelas si Molly ini nggak profesional dong. Perdebatan pun pada akhirnya terjadi lagi di mana si Carly pun pada akhirnya nyerah dan ya udah ia pun akhirnya akan mencari solusi lain. Di keesokan harinya, mereka berdua pun ketemu kembali di mana si Carly ini bersikukuh ingin melihat isi dari flashdisk tersebut dan berjanji tidak akan mengungkapkan apapun. Jikalau ada salah satu data aja yang keluar dari dalam flashdisk itu, ia ini akan berjanji akan mengundurkan dirinya dari pengacara dan juga dari semua jabatan yang ia terima sekarang. Mendengar kesungguhan dari Charlie, Molly pun menyerahkan flashdisknya. Beberapa hari pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Charlie yang mengatakan kepada si Molly bahwasannya pemerintah sudah akan membantu kasus yang sedang ditangani oleh si Molly. Namun tentu aja untuk mempermudah si Molly ini menang dalam kasus kali ini, Molly hanya tinggal mengungkapkan isi dari flashdisk tersebut dan Molly akan bebas. Molly tentu aja masih kekeh dengan pendiriannya. Tepat di keesokan harinya, Molly dan juga Carly pun pada akhirnya bertemu dengan agen FBI yang dimana di sana 5 jam suntuk si Molly ini ditanya-tanya. Sampai suatu ketika ada sebuah pertanyaan yang memojokkan si Molly seakan-akan si Molly ini merupakan seorang mafia gitu.
Tentu saja mendengar pertanyaannya semakin ngelantur, si Charlie pun merasa kesal dan memaki kedua FBI itu dengan mengatakan bahwasannya Molly bukanlah seorang mafia. Di malam harinya setelah pertemuan itu kita pun diperlihatkan Charlie yang terus terang bahwasannya ia ingin membela Molly karena anaknya ternyata membaca buku yang diterbitkan oleh si Molly. Setelah mendengar sang anak mengatakan akan hal itu, dari lubuk hati yang terdalam ia pun berniat akan membantu si Molly. Setelah akan hal itu, scene pun berganti di keesokan harinya di mana sidang pun pada akhirnya dimulai. Hakim melontarkan 87 pertanyaan kepada si Molly yang dengan cepat Molly pun menjawab semua jawaban tersebut dengan apa adanya. We stood for the Honorable Judge Dustin Fox, and some pro forma instructions were given to counsel. Had any alcoholic beverages in the past 48 hours? Sudafed. Understand what's going on here today? I do. Under the Constitution, Yes, Your Honor. and do you understand that? Yes, sir. And I accept your plea. You will give up your right to. Yes, sir. Yes, Your Honor. Yes, sir. Setelah runding selesai, sidang pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan hakim yang ternyata hanya menjatuhkan hukuman 200 jam bekerja dalam pelayanan masyarakat. Dan juga masa pengawasan percobaan selama 1 tahun dan juga denda sebesar $200.000 setelah apa yang telah diperbuat oleh si Molly. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Molly yang kembali ke keluarganya dan juga mendapatkan jamuan makan malam dari sang ayah. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys, menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Bagi kalian yang merasa terhibur, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe di bawah ya guys. Dan bagi kalian juga yang merasa film ini merupakan film yang menarik, jangan lupa komen-komen di bawah, komen seru bang. Tak luput juga bagi kalian yang memiliki film-film lainnya, monggo atuh kolom komen di kolom komentar dan juga request film ya guys ya. Ya udah, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, hingga sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Adios. Bye bye.